Haleluya. Iman adalah dasar yang kuat untuk mempercayai Allah yang tidak kelihatan menjadi nyata dalam praktek hidup keimanan dan kepercayaan kita semua. Kalau kita mengerti Dia ada di segala waktu, maka kita tidak pernah khawatir sedikit pun dan ragu dengan keadaan, kondisi yang dihadapi oleh kita orang yang percaya. Firman Allah dalam kitab Mazmur mengatakan, Mazmur 24 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing ke jalan yang benar. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbing ke jalan yang benar. Dia menyertakan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dalam lembah kekelaman. Nyaris hampir imanku jatuh dan lemah karena kondisi keadaan. Itu kata banyak orang menyampaikannya. Tetapi kita orang yang kuat, yang hidup, pengharapan, kekuatan hanya kepada Tuhan. Dia ada dalam hidupmu segala waktu. Dia akan memberikan kau kekuatan, memberi penghiburan, memberikan engkau jalan keluar di setiap apa yang engkau hadapi. Dan engkau bisa berkata, Engkau Tuhan ajaib bagiku. Engkau tidak pernah meninggalkan aku sedikit pun, sekalipun aku dalam lembah-lembah maut sekalipun. Haleluya. Sekalipun berjalan dalam lembah kelam,
menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau hidup kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau hidup kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan yang berjanji, tak selalu Kau ingkari kesetiaan. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, tuh selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allah
Setiap saat kami dikuatkan oleh firman. Firman-Mu menjadi dasar yang kuat bermegah atas hidup kami. Dan kami akan mendengar firman. Biar firman menjadi dasar yang kuat untuk kami bermegah setiap waktu. Dan kami tidak pernah khawatir. Kami tidak pernah ragu mengirim. Kuatkan kami selalu dengan firman. Haleluya, haleluya. Berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman, berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Bapa, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami mau dengar firman, pemakaian dan urapan Tuhan buat hamba-Mu menaungi, memimpin dan menyertai hamba-Mu dalam pemberitaan firman. Mau dengar firman-Mu dalam ibadah rayon malam hari ini. Bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan waktu-waktu yang baik oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan yang baik oleh Tuhan untuk kita bisa memuji Tuhan, untuk kita bisa menyembah Tuhan, terlebih untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari dalam keadaan yang baik. Nah, pada malam hari ini saya ingin berbicara tentang janji firman Tuhan. Berbicara tentang janji tentunya sebagai manusia adalah hal yang mudah bagi kita untuk kita berjanji, untuk kita berucap janji. Namun untuk menepati janji itu seringkali itu tidaklah gampang. Bahkan bisa saja itu meleset, bisa saja kita tidak dapat menepati janji tersebut sehingga membuat orang menjadi kecewa, membuat orang tidak percaya kepada kita. Ada pepatah dunia mengatakan bahwa janji adalah utang. Sebab itu bayarlah janjimu supaya jangan kamu berhutang. Nah, kesempatan malam hari ini kita akan belajar dari sebuah kisah di dalam Alkitab, bagaimana kita bisa menggapai janji tersebut, apa saja yang harus kita lakukan untuk kita bisa memperoleh janji tersebut. Kita buka di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-15. Kita akan mulai membaca dari ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lagi kata Abram,
Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ini adalah satu janji yang diberikan Allah kepada Abram, bahwa ia akan memperoleh keturunan. Tapi kalau kita baca terus dari Kejadian 15 ini sampai kejadiannya yang ke-21, kita akan dapati di sana seiring berjalannya waktu, seiring bertambahnya usia Abram, anak yang dijanjikan Tuhan dalam kehidupan Abram itu tidak kunjung datang. Nah, apakah Abram menjadi kecewa? Apakah Abram hilang pengharapan? Kita lihat pada ayatnya yang ke-6 dari Kejadian 15 di sini dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Hal yang Abram pertahankan adalah kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun bagi manusia mungkin sudah tidak mungkin bagi Abram untuk mendapatkan anak, di mana dikatakan bahwa usia Abram hampir menginjak 100 tahun, tapi dia belum mendapatkan keturunan. Ini bagi manusia mungkin itu suatu hal yang tidak mungkin. Seorang yang sudah tua, bagaimana bisa dia mendapatkan keturunan lagi? Tapi kita lihat bersama di sini bahwa Abram, dia tetap yakin, dia tetap percaya kepada Tuhan, bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti akan ia peroleh di dalam kehidupannya. Sehingga kita tahu bersama apa yang dialami oleh Abram. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-21, kita akan dapati di sana bahwa Abram mendapatkan seorang anak, yaitu Ishak. Akhirnya dia bisa memperoleh janji firman Tuhan tersebut. Dia bisa menggapainya. Akhirnya Abram mendapatkan seorang anak yang ia beri nama Ishak. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah saat-saat ini ketika kita berada di dalam pergumulan doa kita, berada di dalam masalah, tantangan hidup, apakah kita akan menjadi kecewa? Apakah kita akan kehilangan pengharapan kepada Tuhan? Ataukah kita mau seperti Abram, kita mau terus mempertahankan kepercayaan kita kepada Tuhan sampai kita mendapatkan sesuatu yang dijanjikan kepada kita? Karena di dalam Filipi pasalnya yang ke-4 ayat yang ke-19 firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan di sana, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Inilah yang perlu kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan berjanji akan menolong kita. Sebagaimana Abram, sekalipun mungkin bagi orang lain itu tidak mungkin, bagi orang lain itu sia-sia. Tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita pasti mendapatkan jawaban yang pasti daripada Tuhan. Kita pasti mendapatkan pertolongan yang pasti daripada Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan berkata di dalam kitab 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-9, di sana dikatakan bahwa Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Di dalam Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita terus berpegang kepada janji firman Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa firman itu adalah dahsyat dalam kehidupan kita. Kita terus pegang janji firman Tuhan. Kita sediakan waktu untuk kita belajar dan merenungkan firman-Nya, karena Tuhan ada di balik setiap kata dari firman-Nya. Kalau kita terus setia, kita terus berharap, kita berpegang kepada Tuhan, pasti kita akan peroleh suatu hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebagaimana Abram menjadi Abraham, dia terus mempertahankan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga dia mendapatkan janji tersebut. Kalau kita juga baca terus dalam kisah Abraham ini, kita akan dapati di sana ketika Abraham mendapatkan anaknya Ishak, Abraham ini kembali diuji oleh Tuhan. Bagaimana dia harus diperhadapkan anak yang telah dijanjikan Tuhan harus dikorbankan kembali. Tapi Abraham tetap taat dan setia. Dia melakukannya.
sehingga Allah memperhitungkan apa yang dilakukan Abraham, sehingga hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan Abraham. Ishak dapat terus hidup, sehingga Abraham menjadi seorang yang luar biasa, yang seperti kita sudah baca di sini bagaimana kesetiaannya dia dapat pertahankan. Saya percaya kita semua juga mampu untuk melakukan itu, dan kita dapat melihat suatu hal yang luar biasa Tuhan dapat kerjakan dalam kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah keadaan yang seperti ini, teruslah berharap kepada Tuhan, terus berpegang janji firman Tuhan, karena firman Tuhan berkata, 1.000 orang boleh rebah di sisimu, 10.000 orang boleh rebah di sisi kananmu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan malam hari ini. Biarlah menjadi kekuatan dalam kehidupan kita untuk kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Setiap firman yang ditaburkan, dia akan diterima dan dia akan masuk menjadi benih yang baru, menjadikan kekuatan di setiap saat. Firman yang disampaikan akan bertumbuh dan berbuah, bahkan sampai 100 kali lipat. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini saya akan mau berdoa buat kita semua, biar kekuatan doa menyaungi, menyertai, bahkan menjadikan kekuatan di setiap saat. Bapak Ibu, mari fokus pada saat ini untuk kita mau berdoa. Setiap doa yang naik dengan iman akan mendatangkan berkat dan jawaban yang pasti. Bapa di surga, di tengah-tengah kondisi keadaan yang kurang enak, kurang baik, bahkan mungkin tidak bersahabat dengan kami, dan kondisi-kondisi ini adalah kondisi pergumulan buat kami, tetapi pada saat ini kami tetap terus dikuatkan oleh firman, menjadi dasar yang kuat untuk kami tetap terus berjalan dalam pengiringan. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang hamba layani. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar rayon yang hamba layani diberkati setiap saat, dituntun Tuhan. Setiap jemaat-jemaat-Mu hidup di dalam penyertaan dan perkenanan Tuhan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap apa yang menjadi keluhan mereka. Kami percaya dan kami yakin Tuhan sumber jawaban kekuatan. Setiap pekerjaan sedang jemaat-Mu, Engkau buka jalan memberkati. Ada pelipat gandaan berkat Tuhan, dan biarlah semua boleh berjalan sesuai dengan rancangan kehendak Tuhan. Jauhkan mereka dari kecelakaan niat orang jahat, bakteri, virus, maupun apapun juga yang mengancam kehidupan sedang jemaat Tuhan. Di sini hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau halaukan dalam kehidupan sedang jemaat Tuhan. Tetap berdoa untuk penggembalaan GPD Agape, biar tetap terus diberkati Tuhan. Gembala sekeluarga dipakai dengan urapan Tuhan, menyelesaikan ibadah rayon pada malam ini penuh syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua.